Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur alhamdulillah kita dipertemukan kembali atas izin Allah. Pada video kita kali ini kita akan membahas tentang siapakah yang ingin seperti salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Julaibib. Kemuliaan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang banyak disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di hari kiamat Allah tidak akan menghinakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Juga Allah tidak akan menghinakan mereka, orang-orang yang beriman bersamanya, yaitu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup saat itu. Julaibib adalah salah seorang di antara sekian banyak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kaum Ansar. Ia seorang yang berkulit hitam, tidak berpenghidupan layak, dan tidak banyak diperhitungkan oleh orang. Ia tidak setenar Abu Bakar ataupun Umar. Hadis yang diriwayatkan darinya pun tidak ada. Tetapi suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menawarkan kepada salah satu sahabatnya yang lain agar anak perempuannya bisa dinikahkan dengan Julaibib. Awalnya sahabat-sahabat tersebut sempat keberatan, termasuk juga istri-istrinya. Tetapi ternyata anak perempuannya sendirilah yang lebih hebat imannya dari ayah dan ibunya. Anak perempuan itu berkata, apakah kalian hendak menolak perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Relakanlah aku untuk menjadi dinikahkan dengan Julaibib, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan membuat susah hidupnya dengan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan memang terbukti di kemudian hari ia menjadi janda di antara wanita Ansar yang kaya raya dan banyak bersedekah. Saudara dirawati Allah, sikap anak perempuan sahabat Ansar tersebut merupakan di antara pelajaran yang sangat berharga. Seperti dalam surat An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang hanya terucap dari mulut orang-orang beriman apabila mereka dipanggil untuk memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, ataupun memandang satu ketetapan hukum yang telah ditetapkan di antara mereka, mereka pasti hanya akan terucap, kami dengar dan kami siap patuh. Dan mereka itulah yang dengan sikapnya termasuk orang-orang yang beruntung. Saudara gue yang dirahmati Allah, bagaimanakah dengan kita, dengan keadaan kita? Allah perintahkan kita harus salat, jaga amanat, tidak boleh curang, tidak boleh nipu. Apabila saya dan hadirin kita kira-kira, apakah kita akan mengucapkan kami dengar dan kami patuh, atau kami dengar dan kami pikir-pikir dulu sesuai dengan kondisi? Singkatnya, pernikahan sahabat Julaibib itu pun berlangsung. Julaibib telah berumah tangga hingga suatu waktu ia pun ikut berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan. Dan ia pun wafat di dalamnya. Saat usai peperangan itu Rasulullah SAW bertanya pada sahabat-sahabatnya, apakah kalian kehilangan kehilangan seseorang? Mereka menjawab, kami kehilangan si fulan, kami kehilangan si fulan. Artinya orang yang dikenal mereka gugur dalam jihad
tersebut, tetapi Rasulullah SAW kembali mengulanginya perkataannya lagi. Apakah kalian kehilangan seseorang? Sampai 3 kali. Para sahabat menjawab dengan jawaban yang sama. Kalau orang-orang yang mereka kenal telah ditemukan gugur, Rasulullah SAW berkata kembali, aku kehilangan Julaibib, kata Rasulullah SAW. Carilah ia di antara mereka yang gugur. Maka kemudian ditemukan jasadnya. Rasulullah SAW bersabda, ia mengumpulkan 7 orang, dia melumpuhkan 7 orang musuh, lalu musuh pun terbunuh. Yang lebih istimewa lagi, Rasulullah SAW berkata, ia golonganku dan aku golongannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, walau semasa hidupnya Julaibib bukan sahabat yang dikenal, tetapi karena iman dan takwanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW merasa kehilangan dengan wafatnya. Rasulullah SAW memujinya saat wafatnya, maka otomatis Allah pun memuliakan orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Dalam Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba yang karakternya bertakwa, hidup dengan perasaan, selalu cukup sehingga ia tidak meminta. Lagi ia seorang yang tersembunyi, yaitu tidak tenar namanya di tengah-tengah masyarakat. Saudaraku yang dirahmati Allah, berapa banyak orang yang tenar dan dimuliakan di tengah-tengah masyarakat, tetapi ia tenar juga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penduduk langit sebagai tukang maksiat. Dan beberapa banyak pula orang-orang yang mencari ketenaran dan popularitas di dunia dengan cara melanggar aturan Allah. Seorang muslim tidak sepatutnya seperti itu. Dalam Sunan At-Tirmizi dari sahabat Ka'ab bin Malik Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, 2 serigala lapar yang dilepas lantas menyerang sekawanan kambing, pengrusakannya tidak lebih dari ambisi seorang yang memperoleh harta dan ketenaran, apalagi tenar dalam masalah keagamaan. Saudara bin dirahmati Allah, seorang penduduk di rumah Allah, yaitu masjid, membaca dan mempelajari Al-Quran, membicarakan tentang halal bihalal, halal dan haram dalam aturan Islam. Orang-orang tersebut dengan perbuatannya itu selain akan mendapatkan pahala, ia juga akan menjadi terkenal di seantero penduduk langit. Karena nama-nama pelaku perbuatan tersebut disebut-sebut Allah, dipamer-pamerkan Allah di depan para malaikatnya di langit. Sesungguhnya sungguh mudah amalan tersebut untuk dikerjakan, dan sungguh banyak untuk dikerjakan, dan sungguh rugilah orang-orang yang jauh dari amalan tersebut. Sudah ingin dirahmati Allah, kembali kepada kisah Julaibib. Rasulullah SAW yang pada akhirnya memanggul langsung jasad Julaibib di atas pundak beliau, sehingga beliau sendiri pula yang langsung menguburkan Julaibib dan memasukkan ke liang kuburnya. Indahnya akhir hidup di dunia seorang Julaibib. Julaibib mendapatkan perlakuan yang mulia dari Rasulullah SAW. Walaupun kita yang hidup saat ini tidak mungkin lagi bisa seperti itu, tetapi ada satu kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 69, wajib kita ketahui, yang artinya, dan barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang kelak di akhirat akan hidup, akan tinggal, akan bertetangga bersama Rasulullah SAW, akan bertemu langsung,
akan bisa menyapa bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari sosok-sosok para nabi, utamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga bisa bertemu dengan para syahadatin seperti Abu Bakar, Julaibib, dan juga bisa bertemu dengan para syuhada, yaitu orang-orang yang di dunia mati syahid seperti Hamzah bin Abdullah bin Muthalib, termasuk juga dengan Julaibib, dan juga bertemu para solihin, orang-orang yang dimuliakan Allah, dan mereka itulah sebaik-baik teman saat itu. Demikianlah sebagian besar dari kisah seorang perjalanan seorang Julaibib yang disebutkan dalam Al-Quran, Musnad Imam Ahmad, yang mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai pelajaran untuk kehidupan saat ini demi menunjukkan kebahagiaan, menuju kebahagiaan abadi di akhirat kelak, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.